Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ketua DKM Masjid At-Taqwa, yakni Ahnafillah Al-Ustadz Haji Iman Basuki. Yang itu orangnya itu Dari sini. Ahnafillah Al-Ustadz Haji Iwan Setiawan. Ahnafillah Al-Ustadz Nanang. Itu Alhamdulillah Ustadz Haji Imam kita yuk sekaligus YouTuber Ya. juga YouTuber yang eksis, jadi Pak Ustadz Sarijo, yang mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan kebaikan. Amin ya Allah rabbal alamin. Pada hadirin yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kepada kita dihormati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang besar dan ketenangan banyak dunia lebih akhirat. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Terutama pahala dan keutamaan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Amin. Kita dibanyakan dalam keadaan sehat lahir batin. Lebih lagi pahala dan keutamaan haji yang memang hukumnya wajib, bukan wajib ain, artinya siapa yang haji insya Allah mendapatkan pahala. Tapi yang tidak atau belum haji, alhamdulillah tanpa disadari yang berdosa. Pada itu, mari kita kembali kaji langsung fikih ya. Kitab Fathul Qorib yang bawa terjemah tentunya halaman 147 garis kelima. Apakah kalau musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bab berjamaah ya. Pasal berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu dan wajib alal ma'mumi, atas atau kepada makmum, ayan wiya hendaklah niat si makmum pastinya ya, al itmama bermakmum, awik tidak atau mengikuti, bil imami kepada imam. Jadi masih tentang salat berjamaah setelah kita tahu hukumnya dan keuntungannya, juga minimal dapat dan tidaknya berjamaah baik sholat yang 5 waktu maupun sholat Jumat. Nah, sekarang tentang aturannya, atau bisa dikatakan ini sebagai
syarat sahnya berjamaah. Artinya syarat itu kalau memang ada ketika berjamaah dan tahu pastinya ya, maka berjamaahnya sah. Tapi kalau tidak ada, ya itu berarti nggak berjamaah. Bahkan seandainya ada juga, tapi dia nggak tahu kan nggak ngaji, tetap itu nggak sah. Makanya pentingnya di sini kita ngaji ini. Nah, di antara syarat berjamaah, makanya wajib nih, itu atas makmum untuk meniat bermakmum atau mengikuti si imam. Ya makanya itu waktu niat ya. Ingat, walaupun sholat 5 waktu itu berjamaah hukumnya, yang kemarin kan ada yang sunnah muakkad ya, ada yang wajib kifayah kan. Tapi ketika niatnya mah wajib. Ya seperti sholli fardhul isya'i banyak. Kan yang lengkapnya mah kan ya arba'a rakaatin mustaqbal kiblati, adaan makmuman ya. Umumnya kan gitu. Nah sebenarnya makmuman diganti dengan umpamanya itmamal atau iktidaan. Jadi yang biasanya makmuman gitu ya, ini diganti dengan iktidaan bil makmum atau iktidaan aja dah. Atau itmaman sama aja tuh ya. Jadi kalau itmama itu artinya bermakmum, kalau iktidaa itu namanya mengikuti si imam pastinya. Nah itu udah sah. Tapi kalau memang kita udah hafalannya biasa makmuman, itu bagus. Bentar kalau diganti sama yang baru, bingung lagi, repot lagi ya, sulit lagi. Jadi seandainya ada nih orang waktu ngambungnya bukan pakai makmuman, tapi pakai itmaman atau iktidaan ya, itu sah saja. Itu. Dan di sini walaupun wajibnya di sini harus pakai iktidaan dan itmaman, gitu ya, artinya itmaman bermakmum, iktidaan artinya mengikuti, ya makmuman juga atau boleh. Yang jelas ketika kita sholat berjamaah isya khususnya itu bagi si makmum yang wajib itu 4. 1 usolli, keduanya fardhu, ketiganya isya, dan yang keempatnya makmuman. Adapun arba rakaatin yang artinya 4 rakaat, mustaqbil kiblati, menghadap kiblat, dan kesononya adaan ataupun kodoan ya, termasuk lillahi ta'ala, itu sunnah. Cukup aja usolli bae fardhul isya'i makmuman. Allah cukup. Fardhunya. Oh iya. Itu ya. Ini wajib itu. Itu bagi si makmum kalau sholat 5 waktu. Adapun kalau sholat Jumat mah wajib. Tetap sama ya, wajib juga. Apalagi sholat Jumat mah. Nah, nanti paling perbedaannya kalau si imam nih ntar. Wala yajibu, dan tidak wajib ta'yinuhu, menentukan imam. Jadi ketika kita sholat berjamaah jadi makmum khususnya, nggak wajib nentuin si imam siapa namanya gitu. Namanya kalau iya, enggak wajib ya. Iya, makmuman Ustaz Nanang banyak, atau makmuman siapa ya, imam lah, imam Zaid lah, itu nggak wajib. Nah, terus gimana? Bal yakfi, akan tetapi cukup udah al-iktidau, mengikuti bil hadiri, kepada yang hadir ya, yang dijadikan imam itu. Jadi cukup aja dia pokoknya mah niat di hati, pasti kan niat di hati kan. Iya.
Itu boleh umpamanya iktidaan bil imam atau iktidaan bil hadir gitu ya. Jadi kalau iktidaan kan tadi mengikuti imam, kalau al hadir yang hadir di depan dia itu ya yang dijadikan imam. Itu cukup aja. Boleh buat eksperimen. Iya. Ini seandainya nggak ada selama ini gitu ya. Seandainya ada gitu, jangan aneh, itu boleh, cukup. Nah kan ini nggak tahu namanya, ya karena memang orang baru ataupun kita yang lagi musafir gitu ya, bermakmum kepada seorang yang otomatis belum tahu namanya. Wa illam ya'rifu, walaupun dia belum tahu namanya tuh, orang yang di depan dia yang hadir itu yang dijadikan si imam. Jadi nggak wajib. Makanya dari awal nggak wajib kudu menentukan nama umpamanya gitu. Nah bagaimana kalau dia menentukan disebutkan namanya? Akhirnya kesalahan. Ya, umpamanya waktu ngamumnya dia niat ngamum ke si Zaid pokoknya imamnya. Disebutkan ternyata si imamnya si Bakar. Itu bagaimana? Fa'in ayyanahu. Maka kalau si makmum menentukan si imam pastinya dengan nama umpamanya. Wa akhto'a, ternyata kesalahan. Batalat, maka batal sholatnya. Bukan berjamaah lagi, sholatnya batal. Jadi kalau dia menentukan nama si imam, ya kemudian kesalahan seperti tadi. Dia niat bermakmum atau ngikutin si Zaid. Ternyata yang jadi imamnya si Bakar. Nah itu bukan aja berjamaahnya yang batal, tapi sholatnya juga. Zaidin. Bizaidin gitu ya. Makmuman yang bizaidin gitu ya. Iya. Kalau nama imamnya Zaid bin Bakar mah bisa. Ntar ya. Enggak juga, orang punya orang udah meninggal. Nah, itu ya. Pada dasarnya begitu. Illa intadomanat kecuali jika berkumpul ilai kepada imam isyaratun suatu penunjuk. Kecuali ini ya. Ditentukan namanya tapi kesalahan. Cuma ini mah dia ada semacam isyarah lagi dengan tujuh pokoknya. Seperti gini tuh di situ ada contohnya. Kakauli seperti perkataan atau niatnya si makmum lah. Nawa itu yang artinya saya niat al-iktida'a ngamum mengikuti ya bizaidin pada Zaid haza yang ini. Fabana maka ternyata Amron itu bukan Zaid tapi si Umar. Fatasihu maka sahaja. Jadi ini ada penunjuk gitu, ada haza gitu ya, ada haza. Jadi seperti gini nih. Kalau bahasa kitanya nih, niat saya sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat, kemudian mengikuti si Zaid yang ini. Di hati itu ya, yang ini maksudnya yang depan dia tuh. Kan isinya kelas makmum tuh banyak tuh. Iya. Ya, mana nih? Ini ayat cepat dan ini. Gitu. Jadi kalau ada kata penunjuk mah nih, ini gitu yang ini nih. Ada Isyarah ya, ada itu. Nah itu walaupun ternyata bukan si Zaid tapi si Umar sah itu mah. Tapi kalau cuma tadi si Zaid ternyata si Umar, nggak ada kata-katanya gini, itu nggak sah. Makanya ya kudu dari awal tadi kan udah ada ini, nggak usah repot-repot lah. Ya dengan cara menyebutkan si imam siapa ya, udah pokoknya niat pengamum aja udah. Iya, ikutin si imam aja udah. Di dalam tepuk tangan tuh ada manfaatnya juga. Jadi kan ada istilahnya nggak usah nepuk lah. Iya. Imam aja. Ini kan kita makbuk apa? Jadi ngikutin makmum yang sudah
berdiri lagi, kita belakangan. Dia lagi salah satu, nah Allah Akbar. Pas Allah Akbar, dia nyorok aja gitu sendiri ya. Justru memang sama dia. Jadi kita ketinggalan. Jadi manfaatnya nepak itu mungkin jadi imam kan gitu. Tapi kan pastinya kita ngikutin yang baiknya itu yang paling kanan, sebab kita bisa posisinya ideal gitu ya. Kan kalau kita berjamaahnya sendiri makan itu jangan berbentuk satu baris dulu, setengah baris gitu. Jadi kelihatan bahwa nih mengamum gitu. Gitu. Iya, ya agak dikit banget ya. Jadi ntar kalau datang lagi dia bisa mundur satu langkah, jadi berbentuk barisan posisinya gitu, gitu. Ya semua boleh-boleh sih, tapi kan itu ada yang kalau memang dia udah refleks ya begitu teplak malah pencak gitu. Kirain mau neplak ngapain gitu. Adanya kaget juga ya. Kaget. Malah nggak jurus. Jadi udah cukup kita usulnya aja, makanya di situ usul ada dikuatin. Jadi biar ini, dan seandainya si imam tidak tahu. Iya sebenarnya si imamnya nggak tahu nih ya. Kita tetap sholat sah-sah aja. Cuma nggak jadi berjamaahnya. Jadi yang penting masih makmum. Ya bahkan berlainan sholat aja. Katakan umpamanya si imam sholat sunnah, si makmum sholat wajib, jadi berjamaah. Jadi bukan masalah itunya, permasalahannya. Ya. Allahu Akbar, dia nggak tahu lagi nggak apa-apa, nggak masalah. Diikutin. Nggak masalah. Malah posisinya Allahu Akbar biasanya kan agak lama. Iya, karena tapi malah kecepatan gitu. Iya. Uber. Oh, itu kita kondisional aja. Jadi kalau memang rakaat pertama kita sedapatnya aja dulu Fatihah, baru Bismillah dia ruku, ikut ruku. Rakaat kedua, tapi kalau kesonanya mah nanti biasa sempurnakan. Nah makanya nih supaya lebih jelasnya nih di sini ya. Tadi kan berbicara tentang kewajiban si makmum untuk niat bermakmum atau mengikuti kepada si imam tentunya. Nah, dunal imam ini tidak wajib si imamah maksudnya untuk niat jadi imam. Makanya fala yajibu, tidak wajib fisihatil iktidai, dalam kesahan mengikuti bi kepada si imam fi ghairil jum'ati, pada selain sholat Jumat, niatul imami, niat jadi imam. Balhia, akan tetapi niat jadi imam itu mustahabatun, itu hanya sunnah saja, pihaki, pada haknya. Jadi bagi si imam nggak wajib niat jadi imam, nggak wajib. Dalam kesahan kamu ke sini pun selain sholat Jumat ya, selain sholat Jumat. Jadi dasarnya mah kalau si imamah niat jadi imam itu nggak wajib, cuma sunnah aja. Itu pun selain sholat Jumat. Adapun kalau sholat Jumat mah wajib. Kenapa? Memang berjamaah hukumnya wajib, bahkan itu jadi syarat. Nggak bakal ada terwujudnya yang namanya berjamaah kalau nggak ada imam kan gitu. Makanya dia mah wajib niat jadi imamnya. Jadi kesimpulannya kalau sholatnya 5 waktu mah bagi si imam nggak wajib untuk niat jadi imam, hanya sunnah gitu ya. Nah, terus lebih dini Pak Ilam Yanwi itu, maka kalau si imam tidak niat jadi imam pas sholat tuh, maka sholat si imam itu dianggap puroda sendiri-sendiri walaupun ada yang ngikutin. Jadi kalau dia diniatin jadi si imam, dapat pahala berjamaah dan tentunya lebih utama. Ya. Tapi kalau nggak diniatin jadi si imam yang nggak niat jadi imam, nah itu berjamaah tetap sah bagi si makmum. Ya. Si imam juga sah, tapi nggak dapat pahala berjamaah. Karena si imamnya, karena dia mah nggak niat jadi imam, gitu aja. Kalau ngikutin Imam Maliki Fardu Kifayah berarti belum gugur dong. Oh iya, iya bener kalau memang itu mah iya belum gugur, sebab itu belum terwujud yang namanya berjamaah. Sebab berjamaah itu minimal ada si imam dan makmum pastinya, dan pasti kedua-duanya harus niat.
Itu seperti sholat Jumat wajib, makanya baik si imam mau si makmum wajib, si imam wajib niat jadi imam, si makmum niat jadi makmum gitu ya. Gitu. Nah itu aturannya. Nah, terus sekarang bagaimana susunan keutamaan si imam nih? Ataupun dalam berjamaah ya. Wa yajuzu dan boleh ayatama bermakmum al-huru orang merdeka bil abdi kepada hamba budak. Jadi sah saja nih orang merdeka itu bukan budak, bermakmum kepada abid. Sebenarnya mah kalau abid itu kan budak ya, kalau perempuan namanya amat, kalau laki abid ya, di budak lah. Nah budak ini kronologi segini, dia adanya karena peperangan antara Islam dengan kafir. Nah ketika kan kalau untuk dibunuh mah dalam peraturan perang Islam mah itu hanya tentara. Kalau anak kecil, perempuan atau yang orang udah lemah nggak boleh kan? Ditawan. Iya. Tapi kalau yang namanya ketahuan mah tetap ditawan. Contoh namanya ekspedisi itu apa sih kalau menyerang suatu wilayah? Ekspedisi, ekspansi ya, iya. Iya, ekspansi umpamanya ke suatu wilayah nih. Nah kan yang kudu diperangin itu tentara-tentara aja. Kalau di situ ada orang tua nggak boleh dibunuh. Ada anak kecil nggak boleh, perempuan nggak boleh. Tapi ketika bisa udah dikuasai itu tetap ketangkap. Ditawan. Nah, tawanan itu tuh nanti bisa 3 hal. 1, dibebaskan begitu aja. Nah, cuma biasanya ada imbalan. Seperti kalau memang dia punya keahlian nulis, suruh ngajarin sekian bulan ke umat Islam. Kalau dia punya keahlian bahasa, suruh ngajarin sekian lama ke umat Islam gitu. Biasanya gitu. Gitu ya. Mangkas. Iya. Kalau nah yang kedua itu boleh jadi tebusan. Jadi iya, umpamanya ada tentara Islam, orang Islam yang ketahuan juga ya. Sampai di sono buat tukeran. Iya, jadi barter gitu. Barter. Yang kedua tuh ya. Dan yang ketiganya itu jadi budak tuh, adanya tuh. Perbudakan sebabnya. Nanti hilang lagi kalau udah dibebaskan. Banyak cara-cara membebaskan budak itu ya. Baik dengan begitu aja, ada dengan mukatab, ada mubahat dan lain sebagainya ya. Termasuk umul walad. Itu mah kalau amat ketika digaulin amatnya itu kemudian hamil, lahir merdeka. Jadi otomatis ya. Otomatis cuma nggak perlu ada bayaran dan lain sebagainya. Nah itu budak ya. Nah itu walaupun dia statusnya rendah dibandingkan dengan orang merdeka, karena budak mah boleh dijual. Bahkan usahanya gue nggak boleh buat sendiri, dia buat tuannya. Gitu. Nah bagi orang merdeka katakan nih, si Zaid orang merdeka, sementara si Walid itu budak. Zaid ngamum ke si Walid, boleh, sah. Yang penting mah memenuhi syarat sebagai imam. Jadi status budak dengan merdeka mah nggak ada perbedaan. Gitu. Itu hikmahnya di mata Allah. Ah iya gitu hikmahnya begitu. Bahkan kadang-kadang budak lebih mulia gitu ya. Iya. Padahal mah diimamin sama budak nggak boleh. Hati ya. Saat kan belum balik. Budak. Nyahobai. Terus wal baligo, ini maksudnya yuyu ayat tamal baligo ya maksudnya ya. Dan boleh juga bermakmum orang balik bil morohiki kepada orang yang belum balik ya, gitu aja intinya ya. Tapi udah tamis, udah muais. Nah, biasanya nih umur 10 tahun. Makanya kita udah tahu nih ciri balik bagi laki-laki itu kan 2. 1 udah keluar sperma walaupun belum umur 15 tahun. Kalau udah keluar sperma 10 tahun udah keluar sperma udah balik.
Itu melalui mimpi atau apa ya. Mayis. Nah, yang keduanya adalah udah usia 15 tahun walaupun belum keluar sperma. Tapi hitungan tahunnya hijriah. Jadi kalau nggak ada itu dua tuh ciri, belum balik. Nah, disitulah di bawah umur itu namanya murohik. Jadi murohik itu dia udah tamyiz, katakan dari umur 7 tahun tuh. Kan udah tamyiz tuh ya. Kan udah wajib disuruh sholat tuh. Dan sehari sholat itu benar sah gitu ya. Itu kayak gitu umpamanya. Ya, sekali lagi contohnya seperti ini. Zaid orang dewasa. Nah, kemudian dia katakanlah ngamum kepada anaknya si Holid yang umurnya baru 8 tahun umpamanya. Yang penting udah tamyiz gitu, dia bisa baca benar ya. Nah, itu boleh sah. Gitu. Itu maksud murohik ya. Murohik itu orang yang sebenarnya mah adanya kadang-kadang yang menjelaskan murohik itu baru balik, salah. Jadi murohik itu udah tamyiz tapi belum balik. Yes, minimal dari umur 7 tahun biasanya. Nah, sampai tadi kalau memang dia belum keluar sperma sampai 15 tahun gitu. Itu masih kategori murohik. Tapi dia 15 tahun belum, tapi baru 10 tahun udah keluar sperma. Itu berarti dari 7 tahun ke 10 tahun itu murohik gitu. Itu boleh dijadikan imam. Yang penting mah Murohik berarti kayak masa tenggang. iya gitu ya. Yang penting mah dia udah benar, ya udah memenuhi syarat imam. Nah, bagaimana kalau anak kecil yang belum tamyiz nih di bawah umur 7 tahun? Ya, amasobiyu, adapun anak kecil gairul mumayyizi yang belum tamyiz palatasihu, maka tidak sah al-iktidau mengikutinya atau bermakmumnya bihi kepada anak kecil yang belum tamyiz tersebut. Jadi kalau anak kecil itu belum tamyiz di bawah umur 7 tahun itu belum tamyiz, itu walaupun dia bacanya bagus, kan sekarang ada ya yang umur 5 tahun juga bahkan hafal Quran ya. Nah, tetap itu belum tamyiz, itu nggak sah dijadikan imam atau kita ngamum ke dia gitu tuh. Sah. Nah, jadi itu tuh kalau perhatikan. Kemudian yang nggak sah juga nih. Jadi pertama tuh yang nggak sah orang dewasa ngamum ke anak kecil yang belum tamyiz gitu aja. Yang kedua walatasyu dan tidak sah kedua turojulin mengikutinya atau bermakmumnya seorang laki-laki bimroatin kepada perempuan. Satu, jadi jangan mentang-mentang istrinya pinter ustazah, suaminya umpamanya nggak boleh. Zaitun. Gitu. Boleh, saya bilang boleh. Kan mazhab bukan. Terus gimana solusinya? Ya udah, jadi bimbing aja dulu suaminya biar pinter, nanti baru dijadiin imam. Kalau seandainya ntar lah katanya guys sama pinter juga kan perempuan, suami aja dijadikan imam. Kalau bodoh mah nggak boleh lagi. Makanya didik dulu suaminya gitu. Suka anaknya yang baru. Iya. Nggak boleh. Nah, ini nih yang umumnya biasanya dianggap nggak bolehnya nih seorang perempuan jadi pemimpin ya ini ya secara umumnya. Ya. Kemudian wala dan tidak sah bermakmum seorang laki-laki juga maksudnya nih. Bihunsa kepada orang waria muskilin yang sulit, maksud ini bencong kalau ngomong gitu, tapi yang asli di sini ya, bukan yang palsu. Sebab nih, bukan yang jadi-jadian gitu. Jadi banci alami begini, dia punya kemaluannya dua, kemaluan perempuan punya, laki-laki punya. Walaupun semuanya nggak normal gitu ya, itu namanya tuh banci asli. Adapun kalau sekarang mah gimana? Itu mah tergantung daripada latar belakang ya. Transgender itu. Iya. Yang umpamanya dia gaya mah sekarang perempuan ya. Tapi asal lelaki tetap lelaki.
Atau sebaliknya, gaya malah laki tapi asal perempuan gitu aja sekarang. Kalau malam jadi santai, siang jadi kantor. Walaupun dia umpamanya serem nih ya, waduh gagah. Padahal perempuan asalnya. Tapi yang banyak mah laki-laki pengen jadi perempuan. Kalau perempuan pengen jadi laki jarang. Kenapa? Keluar duit itu. Maksudnya mah kan kalau laki-laki jadi perempuan kan dapat duit. Gitu. Jarang ya. Jadi jelas gitu itu palsu kalau itu mah. Jadi jadian. Jadi yang asli mah itu punya perabot dua, kemaluan dua, laki-laki punya, perempuan juga punya. Nah itu nggak boleh dijadikan imam atau si laki-laki ngamum tuh kepada yang seperti itu, nggak boleh. Terus yang keempatnya walahunsa, maksudnya tidak sah juga seorang banci muskilin yang sulit tadi ya, yang asli. Bimroatin kepada perempuan. Banci, serba salah banci mantan dia. Ngamum dijadiin imam bagi laki-laki nggak boleh. Kemudian dia ngamum ke perempuan juga nggak sah. Jadi imam gitu. Iya. Bahkan walabi muskilin juga nggak sah pada dia sama-sama dia itu bermakmum. Contoh, umpamanya ya. Benjong semua asli. Tadi yang punya kemaluan dua ya. Nah, di antara keduanya itu berjamaah. Yang satu jadi imam, yang satu enggak. Jadi makmum lah katakannya. Itu enggak sah. Jadi dia minimal kudu ngamum ke laki. Sebab tadi kalau ngamumnya ke perempuan nggak boleh, bahkan kepada sesama juga nggak boleh, nggak sah. Dengan jadi imamnya. Jadi imam Perempuan. Kalau imam perempuan ya bisa ya gitu ya. Sama banci nggak boleh. Iya. Jadi itu ya. Nah sedikit lagi. Wala qoriin. Sebenarnya mah iya benar. Dan tidak boleh bermakmumnya seorang yang qori. Wahwa qori itu man yusinu, orang yang bagus al-fatihata, bacaan fatihahnya. Ailayasihu, yani tidak sah iktidauhu bermakmumnya si qori bi umiin kepada makmum umi. Kepada imam umi ya. Wahwa yang dinamakan umi itu mayuhilu, orang yang rusak atau merusakkan biharfin dengan satu huruf atau tasdidatin ataupun satu tasdid minal fatihati daripada fatihah. Jadi kan satu orang yang qori yang bagus bacaannya, yang benar bacaannya. Ini bukan merdungganya ya, tapi bener enggaknya. Ya. Ngamum kepada imam yang umi, yang tadi rusaklah bacaannya, walaupun enggak banyak. Hanya satu di dalam Fatihah. Ya, seperti hurufnya. Bukannya ha itu. Seperti pertama kan kadang-kadang bukannya alhamdulillah, bahkan alhamdulillah ya. Nah itu enggak boleh. Enggak sah. Iya. Kalau gimana kalau masbuk gitu? Pananang masbuk imamnya begitu tuh bagaimana? Tadinya nggak tahu. Iya. Barang tahu. 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 Atau mah Jangan makmum. jangan makmum tapi ya mau paroko. Yang kalau udah terjadi mah ya mau paroko, kalau belum atau jangan makmum gitu aja. Iya. Itu. Nggak sah itu ya. Tuh, Ataupun tasdid nih Fatihah. Banyak ya di Fatihah itu tasdidnya ya. Ya seperti dari awal aja. Kan kalau yang dari kecilnya biasanya gaya TK. Bismillah juga bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya jangan dibiasain tuh ya. Bacaan Fatihah kayak gitu. Bismillah. Takutnya ngajinya nggak lanjut. Akhirnya cuman gitu. Jadi dari kecil biasa jangan, yang penting mah bisa dulu. Jangan. Ya kalau memang dia lanjut ngaji nanti bisa dibenerin. Tapi kalau kagak, ngaji cuma segitu dia, akhirnya sampai dewasa begitu aja.
Ya, bukannya Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia memiliki tulisnya Bismillah ataupun biasa Bismillahirrahmanirrahim. Jelas udah 3 tasit hilang. Ya baik. Ya, makanya di sini bukan karena merdu aja ya, tapi bener enggaknya ukurannya. Jadi, bukan karena oh dia mah enak. Perhatikan bacaannya bener enggak tajwidnya. Kalau dianya suka ketelepasan gimana ya? Ketelepasan. Itu mah merdu, cuman makhrajnya ya sering Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, misalkan ijaza gitu. Oh, tetap. Itu udah beda. Iya, artinya. Kalau memang tetap walaupun dia salah ya gitu ya. Berarti sih ya, itu dianggap salah. Ya kecuali surat ya. Iya. Tapi sebenarnya mah kalau walaupun surat, kalau dalam hal bacaan mah wajib. Karena gini. Maksudnya ketika baca itu benar, tapi salah juga itu masa sholat tapi ya. Yang jelas gini nih. Yang wajib ain untuk dipelajari ya, yang berkaitan dengan Al-Qur'an nih adalah Fatihah. Jadi belajarnya wajib ain bahkan. Makanya ketika baca juga ya, kalau memang udah benar-benar ditekankan dengan kewajiban ain, insya Allah gitu ya. Nah, adapun kalau selain Fatihah nih, itu belajarnya nggak wajib ain, tapi wajib kifayah. Artinya, seandainya di dalam satu kampung ada yang belajar tuh, selain Fatihah, ada yang ngaji gitu ya, maka otomatis yang lain nggak dosa. Nggak dosa tuh. Makanya tuh kalau nggak ada satu-satu aja di kampung yang ngajar ngaji, kayak gitu, dosa semua. Kalau ada yang ngajar satu, semua nggak dosa. Tapi kalau nggak ada yang ngajar sama sekali, semua dosa. Itu. Penanang udah ngajar. Nah makanya nih ya, kalau ada acara-acara, kadang-kadang gini nih. Karena acara tahlil, ya, biasanya tahlil habis maghrib kan, yang namanya ngajar ngaji di kampung tuh, itu biasanya habis maghrib. Karena ada tahlil kematian, itu ustadznya serba salah. Mau libur, kewajiban ditinggalin. Kalau dia nggak hadir tahlil itu kadang-kadang suka diomongin. Ada yang mimpin juga. Nggak ada yang mimpin juga kadang-kadang lagi ya. Jadi baiknya mah jangan habis maghrib tuh kalau tahlil mah. Bisa. Kecuali kalau memang ustadz yang biasa ngajar, mah tetap ya. Emang kudunya mah tuh ustadz yang biasa ngajar mah udah jangan disuruh tahlil, hitung aja hitung. Oh, tetap ada. Mana kalau habis maghrib tetap. Iya, itu tuh. Ya, sebab kalau nggak ada dia, dosa semua. Tuh, jadi masalah belajar tuh ya. Nah, adapun kalau bacanya mana bacanya itu tetap wajib. Jadi belajarnya wajib kifayah. Ketika bacanya wajib benar. Makanya ketika dia baca Quran salah mulu ya, karena kamu belajar dosa mulu. Kata dia tiap mendingan saya katanya nggak pernah salah. Hebat amat orang nggak suka baca Quran. Kacau dah. Aduh. Belajar dong. Kenapa? Bukan begitu solusinya. Tetap baca belajar gitu ya. Iya sebab. Diwakilin dulu sama murid senior karena ustadznya tahlilan dulu bisa nggak? Oh boleh kalau gitu boleh. Yang penting ada ya, ada yang senior gitu ya. Udah bisa nih. Iya boleh ya, boleh kalau gitu ya. Gak apa-apa tuh. Iya. Nah, itu ya mungkin tentang status ataupun tingkatan si imam nanti. Insya Allah baru posisinya nih gimana ya. Dalam berjamaah itu ada aturannya. Ya mungkin kita di sini kiai sering kan ya yang imam-imam ini kan sering terlambat. Jadi kadang pas saya datang itu udah emang yang belum ada imam yang datang, yang imam yang maju itu yang asal aja nggak beres gitu. Ya terus ya itu ya, jangan diiniin. Ya kalau memang kita yakin ada, kita tahu di salah ya. Ya udah kecuali emang
kayak begitu semua, udah rombongan begitu cuma udah. Iya. Ya, kalau memang ada yang kita tetap nggak boleh, itu dasarnya walau korin itu ya, diumin. Mohon perhatiannya yang bisa. Ya dah. Banyak yang bisa, cuma belum biasa. Iya, kudunya tuh mau perhatian, terus yang itu tungguin. Ya, kadang-kadang terlambatnya sih nggak lama. Iya. Ya paling nggak sampai 10 menit gitu. Kadang-kadang kita masuk, dia baru maju banget. Cuma emang begini, ya kayaknya memang kepengen dia gitu. Oh iya. Baru lambat dikit aja udah maju. Iya. Ya udah mungkin ya untuk kajian begini cukup, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.